ada 4 jenis di dalam Al-Quran yang menunjuk pada keadaan manusia secara umum berdasarkan kebahagiaan dan kesuksesan hidupnya. Ada berapa jenis? 4 ya. 1, ini yang paling ideal. Manusia yang mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Jadi dunianya dia bahagia, sukses, akhiratnya pun dia bahagia dan sukses. Dan umumnya ini yang memang diharapkan oleh setiap insan, sehingga doa-doa yang dipanjatkan pun malam dan siang itu tidak lepas dari 2 permohonan ini. Itu ada di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 201, paling kanan sebelah bawah di mushaf tuh. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini golongan pertama. Dan di antara manusia itu ada yang konsisten memohon kepada Allah agar ia dianugerahi kehidupan dunia yang membahagiakan dan menyukseskan. Jadi ada bahagia saja, ada sukses saja, ada bahagia dan sukses. Ada orang hidupnya sukses, mawaddahnya banyak, tapi belum tentu bahagia, sakinahnya belum tentu diraih. Kaya iya, tapi kekayaan itu tidak membawa ketenangan dalam berkehidupan. Ada yang begitu? Ada. Jadi ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Alhamdulillah. Oke. Nah, kaya dan tenang, sukses dan bahagia. Maka itu yang dimaksud di ayat ini. Ada orang yang konsisten dengan permohonannya. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidupnya di dunia itu bisa tenang dan sukses, bahagia dan sukses, serta kesuksesan dan kebahagiaan ini bisa dibawa lestari sampai pulang ke akhirat. Ya, tidak cukup dengan amin, kita lihat dulu ya. Nah, yang kedua, nanti kita pelan-pelan lihat rumusnya. Alhamdulillah. Ada orang yang di dunianya itu sukses, bahagia. Tapi kesuksesan dan kebahagiaan dunia itu ternyata tidak memberikan jaminan ia membawa keduanya sampai ke akhirat. Tapi menariknya kata Al-Quran, secara psikologi ada manusia yang penting dunianya sukses dulu. Yang penting dunianya bahagia dulu. Ya, kalau bahasa manusianya kekinian, ya nikmati aja yang sekarang, yang nanti kan belum jelas gitu. Ada yang begitu? Itu pasti akan ditemukan karena golongan ini pun diisyaratkan di Al-Quran di ayat yang ke-200-nya. Jadi kalau tadi 201, kita naik sedikit ke atas ke ayat 200, kita akan temukan tipikal golongan demikian. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Udah, kalau nggak hafal diam aja ya. Hasanahnya nggak ada di situ. Hasanah itu khusus untuk 201 ya. Baik, kalau hafalan masih di ayat 1, jangan diterusin dulu ya. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Dan di antara manusia ada yang hidupnya memang diliputi oleh harapan dunia saja. Hasanahnya nggak disebutkan. Ini kuncinya nanti. Dan dia tidak punya orientasi akhirat. Yang penting kerja, nikmati. Dapat rumah yang megah, nikmati. Kendaraan yang mewah, nikmati. Bisa jalan-jalan, senang. Urusan sholat, ya nanti. Baca Al-Quran, nggak harus. Akhirat belum datang kok. Yang pasti yang sekarang ada, itu yang dinikmati. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Dan dia tidak punya persiapan untuk menyiapkan kehidupan abadinya di akhirat. Itu yang
Dua. Yang ketiga, ada golongan orang yang memang ngejar akhirat saja. Dunianya tidak terlalu diperdulikan. Dia abaikan bahkan. Ya. Dia tidak terlalu peduli apakah hari ini makan atau tidak. Dia tidak terlalu peduli apakah punya rumah megah atau tidak. Dia tidak terlalu peduli apakah punya kendaraan atau tidak. Yang penting akhirat masuk surga. Saya ulangi ya. Yang penting akhirat masuk surga. Jadi dunianya dalam tanda petik sedikit diabaikan, atau hidupnya biasa-biasa atau di bawah standar, yang penting orientasinya masuk surga. Ini yang ketiga. Yang keempat, ini yang repot. Miskin dunia, fakir akhirat. Jadi dunia sudah nggak dapat, tiap hari pekerjaan tidak jelas, kata-kata tidak terukur, tindakan tidak teratur, perbuatan kadang-kadang juga mohon maaf banyak buruknya. Jadi dunianya tidak jelas, akhiratnya rasa-rasanya tidak mendapatkan harapan karena tidak pernah disiapkan. Maka yang keempat ini kategori miskin dunia, fakir akhirat. Nah, di antara yang keempat ini, 4 bagian ini kita mesti pastikan setiap hari setidaknya kita berusaha untuk mencapai golongan yang pertama. Dan adilnya Allah itu dibuka kesempatan yang demikian untuk seluruh hambanya tanpa kecuali. Jadi ibu tidak harus berpikir jadi ustadzah kah? Ya, atau suaminya jadi kiai kah? Jadi pejabat kah? Jadi hartawan kah? Semua sepanjang kita menjadi bagian dari hamba Allah, maka terbuka untuk mendapatkan bagian golongan yang pertama. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Nah, itu kuncinya. Sepanjang kita, saya, Anda, kita semua memegang satu kunci ini, maka janji Allah itu pasti ditepati dan disampaikan dalam Al-Quran. Itu akan dibimbing untuk mendapatkan 2 hal yang diharapkan tadi. Kuncinya cuma 1, yaitu hasanah. Hasanah ini bukan nama ya Bu ya. Jadi kalaupun ibu punya nama hasanah pagi ini, tapi kalau prakteknya tidak diamalkan, itu belum tentu bisa meraihnya. Jadi ini kuncinya. Kita antarkan dulu sebentar sebelum kita mengimplementasikan atau menjalankan program kita hari ini untuk diskusi. Kita tekankan sedikit karena saya khawatir ibu datang ke sini gitu kan. Kemudian juga teman-teman yang ikhwan bergabung, tapi datangnya tidak membawa kebahagiaan. Datang tidak membawa kesenangan. Apapun yang tidak dikerjakan dengan menyenangkan, itu tidak akan melahirkan hasil yang maksimal. Ibu kalau masak, hatinya enggak tenang. Masakannya enak enggak? Enggak. Ngantarkan anak, situasi hatinya enggak tenang. Enak enggak? Tidak. Karena itu Islam selalu mengajarkan, selalu hadirkan kesenangan, kebahagiaan dalam semua aktivitas yang dikerjakan. Termasuk sholat. Termasuk baca Al-Quran. Ya, usahakan kalau ngaji itu hatinya tuh disenangkan dulu, ditenangkan. Beda kalau sedang gelisah kemudian ngaji, itu rasanya nggak akan enak. Ayat-ayatnya nggak akan nyampe ke kolbu. Baru masuk sedikit di lisan sudah berhenti lagi. Masuk berhenti lagi. Karena itu rumusnya yang pertama kata Al-Quran, saya agak sedikit percepat untuk menyampaikan pada inti diskusi kita. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Nah ini, enggak pakai alif lam ya. Tidak menggunakan alif lam. Artinya nakirah, general, terbuka untuk siapapun dalam suasana apapun. Adilnya Allah, Rahman dan Rahimnya Allah, Allah menginginkan semua hambanya tanpa kecuali. Baik laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, keadaan sosial apapun menurut manusia pada umumnya, kata Allah, ia punya kesempatan yang sama untuk sukses dan bahagia dunia sampai akhirat. Jelas sampai sini? Baik. Apa itu hasanah? Ya. Ada yang tahu hasanah itu apa? Ya. Ya itulah ya. Baik. Satu paling gampang dulu ya, pelan-pelan.
Hasanah itu sifat dari karakter ihsan. Nanti satu kata, akar dasarnya itu hasuna, hasan. Nanti kegiatan untuk mendapatkan itu disebut ihsan, ahsana yuhsinu. Nah, akumulasi karakternya, sifatnya, atau bahkan value hasilnya itu disebut hasanah namanya. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu dengan sifat ihsan, nah itu hasilnya disebut dengan hasanah. Saya ulang ya. Kalau kita mengerjakan segala hal dengan sifat ihsan. Sifat ihsan. Ini, ihsan. Maka hasilnya apa yang diraih oleh kita itu disifati oleh Allah langsung, itu hasanah. Contoh, saya mau minum, fungsi minum itu menghilangkan haus. Jadi kalau ibu minum pakai tangan kanan, pakai tangan kiri, haus tetap hilang. Sepakat? Baik. Tapi kalau kita minum menggunakan sifat ihsan, maka perbuatan minum ini seketika dinilai oleh Allah berubah menjadi hasanah namanya. Jelas sampai sini? Baik. Saya ulangi lagi dengan contoh yang lain. Saya mau berpakaian. Berpakaian orang punya gaya masing-masing. Tapi ketika cara berpakaian ini dilakukan dengan ihsan, maka cara berpakaian kita itu disebut apa? Hasanah namanya. Nah, bagaimana semua perbuatan ini bisa dilakukan dengan ihsan? Maka rumusnya ditemukan dalam hadis Muslim, nomor hadis ke-8. Agak cepat ya. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis yang ke-8, yang meriwayatkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau ibu ingin agak sedikit pendek, enggak terlampau panjang dan tebal jilidnya, panjang hadisnya, tebal jilidnya, Imam An-Nawawi pernah mengambil 42 hadis inti kehidupan. Jadi selama kita berkehidupan, kalau belajar 42 hadis ini, kehidupannya akan cenderung mendekatkan pada kebahagiaan dan kesuksesan. Dalam bahasa Arab, 40, 41, 42, sekitar 40-an, itu disebut dengan arba'in namanya. Maka beliau memberi nama kitab hadisnya dengan Al-Arba'in. Dikenal dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Itu hadis nomor 8 di Sahih Muslim ini diletakkan oleh beliau, disusun di urutan yang kedua. Ya. Di Al-Arba'in nomor hadis yang keberapa? Kedua. Tentang iman, Islam, dan ihsan. Nih, dapat ini.